Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih bersama kita di Misteri Kejawen. Pada malam hari ini teman-teman, kita mau berbincang-bincang dengan narasumber kita. Kita mengundang lagi Ki Bopo Samudro. Nah, di sini kita mau berbincang-bincang apa? Silakan teman-teman simak terus video kita dari awal sampai akhir biar tidak penasaran. Dan jangan lupa sebelum kita mulai acara perjalanan Misteri Kejawen, silakan teman-teman di sini silakan like, komen, dan subscribe. Oke, langsung aja kita temui Ki Bopo Samudro. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bopo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bopo, kita selalu merepotkan Bopo Samudro untuk mengisi acara-acara di Misteri Kejawen Bopo. Oh iya Mas. Gak apa-apa nggih? Iya, Mohon maaf mengganggu waktunya. Gimana Bopo malam ini, keadaannya sehat Bopo? Alhamdulillah sehat Mas. Untuk malam ini Bopo, nanti kita mau berbincang-bincang atau membawakan tema apa Po? Kita akan membawakan tema perjalanan spiritual saya dari Bali ke Alas Purwo Banyuwangi Mas. Oh, di Alas Purwo Banyuwangi. Iya. Nanti ada kejadian apa aja banyak Po ya? Iya, insya Allah Mas. Nah, daripada teman-teman di sini penasaran, ada perjalanan apa, ada kejadian apa di Banyuwangi dan Alas Purwo? Iya. Ada kejadian apa di sana? Ini kita akan mengangkat kisahnya Ki Bopo Samudro itu di saat ritual di Alas Purwo. Nah, daripada teman-teman atau saudara-saudaraku di sini penasaran, ikuti perjalanan kita dari awal sampai akhir sebenarnya. Jangan bosan-bosan tonton video kita. Mari Bopo, kita cari tempat yang agak nyaman Bopo ya untuk berbincang. Oh iya. Mari Mas, silakan. Ini kita sudah menempati di satu lokasi. Tadi kita lewat itu semak-semak. Mohon maaf Bopo, ini sebenarnya lokasi apa Bopo ini kalau boleh tahu Bopo? Ini sebenarnya di dekat kali Mas, di daerah Jombang. Oh, kenapa kok Bopo tertarik dengan lokasi ini? Ya, ini daerahnya juga sakral sekali Mas. Oh, gitu. Karena itu Bopo mengajak tim kita ke sini. Iya, ke sini. Ya teman-teman, apa itu kalau kita rasakan di sini itu memang lokasinya itu sangat gimana ya, sangat ini di bawah rumpunan bambu, gerombolan bambu gitu. Nah, nanti Bopo Samudro akan bercerita apa, kita dengarkan bersama-sama. Ya, monggo Bopo sapa dulu teman-teman dari tim dari Misteri Kejawen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rahayu kepada seluruh pemirsa Misteri Kejawen dimanapun Anda berada. Semoga malam ini semua dalam keadaan sehat. Amin. Berkat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Ya, gitu Mas ya. Kali ini kita akan membahas apa, monggo Po? Kali ini saya akan membawakan tema topik perjalanan spiritual saya dari Pulau Dewata Bali menuju ke Alas Purwo Banyuwangi. Oh, ini gitu. Bercerita tentang Alas Purwo gitu ya? Iya. Perjalanan, jadi teman-teman Misteri Kejawen nanti Ki Bopo Samudro akan membahas tentang perjalanannya di Pulau Dewata Bali sampai ke Alas Purwo Banyuwangi.
Monggo kita simak bersama-sama penjelasan dan cerita Ki Bopo Samudro. Monggo Bopo bisa dilanjutkan awalnya bagaimana Bopo? Ya, gini Mas ya. Sekitar tahun 2015 Mas ya. Kurang tahun 2015. Saya bersama teman-teman saya dari daerah Banyuwangi Mas. Daerah Banyuwangi Rogo Jampi, ada yang daerah Karangasem dekatnya stasiun. Berawal dari situ saya dikasih petunjuk sama yang membimbing spiritual saya. Saya disuruh mencari tempat di daerah Bali yang tempatnya itu sangat sakral sekali. Berawal dari itu banyak. Ini berarti ada petunjuk dari istilahnya gurunya Bopo gitu? Iya, gitu dulu. Nah, dari situ kita suruh mencari sebuah pura yang menjorong ke pantai, ke lautan gitu Mas ya. Nah, daerah Balinya ya? Daerah Balinya. Nah, setelah selang gitu akhirnya kita pertama nyari Mas. Saya nyari ke daerah karena saya tinggal di Kuta pada zaman dulu itu tuh. Saya tinggal di Kuta, saya mencari ke daerah Sanur dulu Mas. Kok bukan ke Sanur, ke Nusa Dua pertama. Kita ke Nusa Dua, di sana tuh ada yang namanya Gua Gong enggak Mas ya? Ke arah sana. Kok ternyata bukan. Saya ritual di sana gini terus saya konfirmasi kok ternyata bukan ini petunjuknya. Udah akhirnya selang berapa hari kita cari longgar, masalahnya dulu kita juga sambil bekerja Mas ya, kita cari waktu yang longgar lagi, cari lagi. Mungkin kita nyari ke daerah ke Tanah Lot juga bukan. Kemana lagi kita nyari terus berbagai tempat ya gitu. Yang sesuai petunjuk. Akhirnya setelah sekali, dua kali, tiga kali ke lain lagi tempat, ke wilayah daerahnya namanya Peti Tenget, daerah Kuta juga Mas itu. Nah itu daerah Peti Tenget juga bukan. Saya berasumsi wah namanya Peti Tenget ya siapa tahu arahnya dari situ Mas ya, karena dari bahasanya kita nggak mengenal bahasa Bali banget, tapi minimal Peti Tengetnya kalau di Jawa kan juga angker istilahnya kan gitu Mas. Nah akhirnya saya gitu juga bukan. Akhirnya suatu saat saya jalan-jalan tanya-tanya ke temen. Nah saya berwirid Mas, saya berwirid bersemedi, saya di rumah di kos lah Mas ya, di kos di Bali itu Mas. Di Bali, masih di Bali Mas, saya di Bali. Nah saya berwirid, loh dari saya ke situ kok arahnya ibaratnya kalau itu ngiri Mas ya, ke arahnya ke arah Sanur, jadi kok salah tak kirain ke arah Gianyar sampai ke mungkin sampai Karangasem ya. Nah akhirnya dari berbagai acara saya berkenalan dengan namanya pasien itu namanya Pak Agung. Saya diajak ritual keliling Mas, mulai dari pura kemana ya, ke daerah Karangasem sana Mas, sampai ke lerengnya Gunung Agung. Terus akhirnya nah di saat sendiri saya menemukan loh ternyata yang dimaksud itu puranya bukan di situ. Saya menemukan ternyata tidak sengaja itu Mas, saya menemukan puranya ternyata di daerah Padang Galak. Padang Galak itu daerah Sanur Mas. Oh, itu maksudnya tadi mohon maaf, itu maksudnya pura yang menghadap ke laut ke laut. Puranya menghadap ke laut. Iya, menjorok ke laut itu Mas. Ke laut. Itu mohon maaf kalau boleh tahu kenapa kok harus menghadap ke laut? Ada petunjuk enggak Bopo itu Bopo dari guru Bopo gitu? Ada Mas sebenarnya. Arahnya mungkin karena kita lelakunya kan ada unsurnya ke Kanjeng Ratu mungkin. Ya sebenarnya arahnya ke situ Mas. Nyari ke Kanjeng Ratu, arahnya ke situ. Akhirnya kita nyari pura yang benar-benar sakral yang sering dikunjungi beliau. Oh gitu. Nah, kita gitu. bahas masalah Kanjeng Ratu memang agak
agak gimana ya, agak harus sakral sekali hati. ya. Ya mau Intinya. dilanjutkan Bopo. Ya, dari saat situ Mas ya, akhirnya mau kita terus kita coba dilihat dulu Mas, pagi kita ngelihat sore, oh ternyata arahnya di sini. Akhirnya akhirnya malam lah, bertepatan saat itu ada teman-teman saya yang rencananya mau berangkat ke luar negeri Mas. Nah, tahunnya 2015 akhir Mas itu ya. Nah, dia minta tolong Mas supaya saya cepat berangkat gimana. Ya kita berdoa aja, ayo kita bareng-bareng berdoa. Nah, kita wirid sebisanya, kita yang bisa semedi ya semedi gitu. Akhirnya kita malam-malam ke daerah situ Mas. Dari Padanggala itu, akhirnya kita kok sekali, dua kali, ya alhamdulillah ditemui Mas sama Ibunda Kanjeng Ratu Mas ya. Oh, langsung ketemu. Ditemuin Mas. Tapi saya lewat guru saya Mas ya itu. Oh gitu. Gitu ya, pas beliau guru saya ritualan, saya juga ritualan. Berarti bareng-bareng Mas. Cuma Beda tempat. beda tempat. Oh. Guru saya di Jawa, saya di Bali. Oh, gitu. gitu. Ya gitu. Sekali, dua kali. Akhirnya dari situ Mas ya, sekalian teman-teman biar cepet minta izin supaya cepat berangkat, insya Allah lantaran semua, ada lantarannya. Berdoa juga lantaran. Akhirnya alhamdulillah teman-teman terkabul. Nah, selang 2-3 kali saya ritual di situ, saya dapat petunjuk supaya saya ke Jawa lagi. Ke Jawa arahnya tepatnya ke Banyuwangi gitu Mas. Nah, ke Banyuwangi lah kemana saya pikir, ke Banyuwangi lah. Banyuwangi yang saya tahu kan cuma di Alas Purwo yang begitu Akram. Nah dari situ Mas saya akhirnya selang beberapa minggu akhirnya bertepatan mungkin habis hari raya Nyepi Mas kalau tidak salah ya itu. Masalahnya begitu kita di situ, kita kan kalau di Bali itu sepi kan, ruame ya, ada ogo-ogo, ada pertunjukan banyak versi. Nah dari situ kita menemukan sesuatu yang agak sebenarnya ya lucu ya nggak lucu, sebenarnya ngeri. Maksudnya gini, di saat sebelum malam Nyepi itu di atas kosan saya di depan rumah, loh, kok saya lihat kok banyak makhluk halus, orang halus, istilahnya orang halus namanya, orang samar kok joget-joget, ngapain? Itu maksudnya bukan manusia? Bukan Mas, bukan manusia. Oh, itu bukan manusia. Tepatnya di mana? Apa sudah di Alas Purwonya? Belum Mas, itu masih belum. Nah dari situ kayak semakin kenceng kita kayak harus secepatnya ke Jawa, dalam arti ke Banyuwangi gitu Mas. Karena masih hari-raya Nyepi, kita tunda dulu sampai beberapa hari, akhirnya kita lanjut ke Banyuwangi Mas ya. Ke Banyuwangi saya singgah di teman saya bersama teman-teman, tepatnya di Rogo Jambi dulu Mas. Ada saya punya teman itu di situ. Nah dari situ akhirnya, nah ternyata temen Banyuwangi saya juga nggak ada yang tahu daerah Alas Purwo. Nah lucunya gitu. Loh, itu asli Banyuwangi nggak tahu? Asli Banyuwangi Mas. Belum pernah sama sekali. Waduh, akhirnya gimana Mas ya? Nah, akhirnya kita, karena kita tekadnya cari arah aja, akhirnya ya teman bulat lah. Ya bertekad bulat saya harus ke Alas Purwo. Nah dari situ Mas ya, teman-teman saya ajak ke sana. Nah karena kita sama suka tidak tahu, pertama kali masuk kita itu berempat Mas. Nah karena sama-sama kita masuknya tuh malam hari ke Alas Purwo. Nah kita juga nggak tahu Mas ya, itu tuh dulu tuh jalannya masih rusak Mas ya, mulai dari seingat saya dari Rogo Jambi itu lurus ke selatan Mas.
Nah, ke selatan itu sampai masuk tuh habis Isya, baru masuk Alas. Lah, kita kan nggak menemui orang orang sama sekali, terus gimana ini akhirnya? Waduh, akhirnya ya sudahlah, kita berdoa aja mudah nggak ada apa-apa. Wes niatin kita masuk ke dalam, Mas, dalam hutan, Mas. Itu dari jalan Raya. bukan jalan raya, Mas, jalan dua apa ya, gimana ya, dari jalan raya jauh sekali, Mas. Sudah jalan setapak lah. Bukan jalan setapak, jalan aspal yang kedua gitu, Mas. Itu udah masuknya ke dalam. Aspalnya zaman itu juga rusak sekali, Mas. Sudah pernah diaspal tapi rusak, tapi masuk dalam alasnya, Mas. Oh ya. Nah, akhirnya dari situ kita masuk. Nah, terkejutnya gini, karena teman saya nggak ada yang tahu juga, akhirnya kita ngomong, duh, kita masuk, kita ya permisi, assalamualaikum dan lain sebagainya. Nah, yang anehnya gini, Mas, di mulai masuk, kalau saya ingat, saya itu namanya desa masuk di Kalipait, Mas ya. Nah, desa Kalipait akhirnya masuk. Nah, di pertengahan itu lebih kurang hampir 20 menit, Mas, masuknya itu. Lumayan jam. Itu naik motor atau? Naik motor. Naik motor aja 20 menit? Iya, itu. Oh. Dari situ, lah, padahal kita naik motor kan cuma 2. Nah, tapi di belakangnya itu kok ada lampunya 3. Anehnya gitu, Mas. Masuk alasnya loh, Mas ya. Itu mohon maaf, itu taunya Bopo dari mana kok di belakang ada lampu 3 itu dari mana? Mungkin dari spion atau Bopo langsung lihat sendiri gitu? Saya dilihat dari spion ya, teman-teman bilang juga gitu, Mas. Jadi sama-sama kita tengok nggak ada, tapi gitu dari spion ada lagi. Kok kita lihat kita ada cuma lampunya aja, tapi nggak tahu, nggak ada motornya, tapi ngikutin terus, Mas, ngikutin. Nah, dari situ terus kita berpikir, wah ini salah, kesasar atau gimana, kita kan juga nggak tahu, Mas, ya kan, belum pernah sama sekali. Waduh, akhirnya udahlah, kita terus jalan aja. Kita jalan akhirnya sampai pos penjagaan, Mas, dekatnya. Itu jalannya pas ketepaan juga habis hujan, jadi becek, jalannya nggak ada yang dapat dipilih, Mas, waktu itu ya, Mas ya. Jalannya aduh nggak enak lah pokoknya. Nah, sebelum dapat pos itu kita ngelewati, udah ketemu pura, Mas, pura di tengah alas. Di tengah hutan itu. Tengah hutan ada pura. Jadi kalau masuk kiri jalan, waduh, puranya apa ya? Pura, lupa, Mas. Ada pura, Mas, di sana itu. Ada pura. Nah, kita ya namanya malam, Mas ya. Malam apa ya? Lupa aku. Nah, sudah tenang lah, berarti ini benar, kita tidak salah. Nah, kita lihat sebentar lagi, oh kayak biar sepi tapi kayak ada ibarat ada orang lah kayaknya kan gitu, Mas. Masalahnya ada sedikit lampunya yang nyala gitu. Di dalam pura? Di dalam pura itu. Mohon maaf, Po, itu puranya itu besar atau gimana? Monggo dirokok dulu nggak apa-apa, Po. Iya, besar, Mas. Puranya besar, Mas. Puranya besar sekali, masuk. Juga ada apa? Juru kuncinya? Ada, Mas. Ada, Mas. Pura itu masih dirawat? Iya, masih. Ya. Di dalam hutan? Iya, terawat, sangat terawat, Mas. Saya lihatnya ada orang yang ibaratnya kayak yang bersih-bersih. Saya lihat terawat sekali kok. Nah, dari situ akhirnya kita terus kita ketemukan pos, Mas. Pos penjagaan masuk ke hutannya itu. Kita membayar loket, mungkin zaman dulu berapa ya? Itu bayar loket untuk apa? Untuk ya masuk alasnya itu, Mas. Berarti ada tempat loketnya juga? Iya, ada. Oh. Zaman itu berapa ya? Lupa saya, Mas ya. Mungkin lebih kurang orang berempat 10.000 apa 20.000 ya, lupa saya. Tidak begitu ingat. Pokoknya jelas kita bayar lah, Mas. Itu setelah itu kita tanya, Mas, kalau arah alas puro yang biasa turun masih jauh, Mas. Oh, enggak, Mas, katanya udah deket. Ya, kita masuk lagi. Dari situ
Sudah mas, kita santai. Wah, kelihatannya udah sedeket. Akhirnya kita masuk ke lokasi mas. Lokasinya Alas Purwo itu maksudnya itu yang untuk khusus ritual. Ritual itu mas ya. Nah itu akhirnya kita dulu nyantai dulu, kita ngopi dulu mas ya, ngopi terus dari berbagai teman. Akhirnya terus teman saya tuh nanya ke saya, mas sebenarnya apa mas? Kita lo belum pernah sama sekali ke sini. Wah, saya juga belum, sama saja. Kita juga cari petunjuk dari Bali kok kita arahnya kok ke sini ada apa? Saya juga nggak tahu mas. Ya coba kita namanya orang lelaku. Saya cuma karena teman saya sama juga nggak tahu. Ya udah akhirnya kita udah diem aja, kita ikut aja ya. Kamu ikut saja. Saya tak semedi, saya tak wiritan. Kita dapat petunjuk apa? Juga belum tahu masalahnya mas. Maksudnya kita cuma harus masuk ke Alas Purwo. Oh iya, gitu. mohon maaf ini kan saya juga penasaran. Itu jadi gini, sebenarnya sendiri itu tujuannya apa Bopo? Gini mas ya. Apa hanya disuruh guru atau gimana? Apa ada tujuan tertentu gitu? Kita dari situ itu ada petunjuk dari meditasi semedi di Padanggala itu tadi mas. Petunjuk suruh ke Ke Banyuwangi pertama gitu aja, ke Banyuwangi selang beberapa kali, terus ngapain ke Banyuwangi, terus saya ikuti terus dan berangkat petunjuknya ke Alas Purwo. Nah, gitu. maksudnya gini loh, Bopo, itu untuk petunjuk itu Bopo minta apa kok sampai dikasih petunjuk ke sana gitu loh? Saya tidak minta apa-apa mas, kita cuma mendekatkan diri dengan Tuhan aja sebenarnya. Oh gitu. Oh iya ya. Gitu. Kita ya cuma mendekatkan diri dengan Tuhan aja. Kita lewat semedi, lewat kita zikir tertentu. Nah, karena apa? Ya mungkin karena ada teman-teman saya yang pemberangkatannya itu biar lebih cepat gimana mas ya, kok kayaknya kok lama. Mungkin arahnya dari situ juga bisa. Iya, itu. Akhirnya saya ke sana. Nah, terus mas, akhirnya dari situ mas ya. Dari situ kita sudah ngopi, yang masuk itu lebih kurang sampai jam 11-12an mas, malam. Jam 12 malam. Nah, dari jam 12 malam itu akhirnya semua kan udah mulai mas, sepi sekali. Nah, kita begitu masuk, nah kita nggak langsung masuk ke dalam mas, kita masuk ke pendopo. Nah, di atasnya ada musola mas. Di atas mana? Di atas yang dekatnya, kita masuk gerbang itu. Maaf, ini maksudnya gerbang apa? Gerbang untuk ritual tadi? Iya, masuk ritualan itu mas. Nanti kalau lurus nanti ya, itu habis tempat warung kopi. Ya. Dari arah Pura, ya. Ada Pura. Terus mas. Oh, masih jauh? Iya, masih. Kurang lebih itu jalan kaki atau? Naik motor masih bisa mas. Oh, masih bisa naik motor. Itu berapa menit atau berapa? Lebih kurang 5 menitan lah mas. Baru masuk ke area tempat ritual. Ya itu nggak bisa mas, motor harus diparkir mas. Itu kalau gimana pikiran saya kalau ada pagarnya itu apa memang dipagari gitu untuk ritualnya itu? Enggak mas, ya terbuka mas, terbuka. Cuma beda dari situ saya kan duduk dulu mas di situ, habis nyantai ngopi dulu jam 12. Nah saya mau masuk ke dalam terus dibilangi sama nggak tahu penjaganya atau hutan, lebih kurang sementara gini saya dulu berzikir dulu di situ mas ya. Nah teman saya udah ngumpul di belakang, ayo kita zikir dulu, apa semedi dulu, cari petunjuk. Nah saya sudah taruhlah saya jam 1 jam 2 itu mas ya. Nah semua banyak udah tidur mas, ada yang udah bermalam di situ, udah ada yang tidur di kayak ruangan pertemuan gitu mas, aula gitu mas ya. Nah itu sebelahnya tuh ada musola. Nah saya di situ. Nah begitu masuk jam 1 jam 2an mas ya, itu auranya kok tambah mencekamnya gini mas ya. Semua di saat semua orang tidur, saya sama teman-teman saya. Nah ada teman saya yang 2 udah tertidur, tinggal saya sama ada yang 1.
itu ada yang kayak kidang, terus ada kayak sejenis kayak buaya gitu mas ya, kayak apa ya, baju apa buaya sangat besar keluar. Saya kan belum tahu sama sekali, tahunya sebelahnya itu, belakangnya itu tahunya sudah laut mas. Oh, itu gitu. tadi, oh mohon maaf, itu tadi berarti hutannya juga dekat laut. Iya. Yang dekatnya mulai pos masuk tempat ritualan itu udah mulai mas, laut yang kanan. Tapi nggak betul kelihatan mas, agak jauh dikit lah mas. Maksudnya ya jalan 2 menit lah gitu mas. Maksudnya kita masih jalan masuk lagi itu kayak nganan mas kalau arahnya kalau dari kita datang ya. Dari situ aura mistisnya mulai terus mas, saya tetap diam, saya zikir terus mas, saya zikir terus sudah diem mas. Sebenarnya saya sudah mendapat petunjuk, cuma melihat auranya kok sangat ganas sekali. Nah, saya sebenarnya sudah cukup. Nah, terus saya kan mau minta izin, ada petugasnya mas ya. Jam 2-an lebih kurang itu dilarang mas. Itu masih melek petugasnya? Iya ada mas, masih melek. Dibilang mas kalau keluar dari hutan jangan malam-malam, takutnya nanti ada macan. Oh gitu. Macannya asli mas, yang asli maksudnya. Bukan atau jadian, bukan mas, yang asli. Kalau yang jadian mungkin ya bisa aja mas, tapi yang dikeluarkan yang utama mungkin karena yang asli mas, yang macan asli atau binatang buas yang lainnya itu. Akhirnya kita urungkan jam 2 itu, ya udah teman-teman saya meditasi sendiri lagi mas. Bentar po, sebelum dilanjutkan itu tadi apa itu, saya mendengar cerita Bopo tadi ada sosok buaya, ada tadi itu maksudnya asli atau bukan? Asli itu mas, asli Iwan. Itu Bopo melihat juga ya? Iya, saya melihat sendiri. Ada kidang, ada. Oh ya kidang. Iya, banyak mas. Iwan asli. Iya, Iwan asli mas. Tapi di sisi lain auranya itu sangat menyekam mas. Ya karena ya satu ya, ya siapa yang nggak tahu mas ya, Alas Purwo itu tempatnya kan sangat sakral mas ya. Gitu. Kita nggak bisa sembarangan ke sana. Nah, yang penting saya berpikir, saya pikirnya positif aja mas. Saya tidak ngapa-ngapain, saya tidak berbuat yang aneh-aneh gitu aja. Nah, saya masuk itu, nah, lebih kurang habis selesai itu sudah dapat petunjuk mas. Petunjuknya apa mas? Dalam zikir dan semedi saya suruh zikir apa? Satu aja mas, yang saya suruh zikir nama Allah. Itu tok mas. Jadi saya mendapatkan zikir itu bukannya saya petunjuk dari di Alas Purwo itu mas. Nah, oh mohon maaf, itu maksudnya sampai dapat petunjuk itu apa? Cuma suara atau gimana? Ya suara, ya nidik batin mas di hati. Oh kayak Nah, petunjuk itu enggak sekali 2 kali mas. Terus yang sampai hampir jam 3 tuh kok tetap aja. Akhirnya dari situ ya udahlah kita bermalam sebentar, aku gitu mas. Akhirnya mohon maaf ini tak potong sebentar. Itu mohon maaf, kalau boleh tahu ini Bopo ini, mohon maaf ya, ini agamanya apa Bopo? Kalau dulu tuh saya tuh sebenarnya kan gini mas ya, saya itu kan masih non muslim dulu mas ya. Oh dulu non muslim? Iya dulu. Memang dari keluarga saya memang semua muslim mas ya. Cuma karena saya dibesarkan di ibu angkat saya di Madiun, nah saya ngikutin non muslim gitu ya, aja. Non muslim gitu mas ya itu. Loh, saya dari petunjuk mulai dari Bali mas sebenarnya. Dari Bali itu saya suruh sampai mendapat petunjuk dengan asma Allah itu sudah muslim belum? Belum. Oh belum. Jadi gini pemirsa, ini menarik sekali. Ini perjalanan Bopo ritual itu, Bopo mendapatkan petunjuk asma Allah itu ternyata belum muslim gitu. Nah ini sangat menarik sekali, monggo Bopo dilanjutkan, itu bagaimana Bopo? Jadi dari Bali karena saya dibimbing guru saya, kayaknya saya kan senang zikir mas ya.
saya zikir itu. Padahal Terus saya yang dizikirkan apa kok? ya sholawat, ya ada yang lain lah mas, ya kayak subhanallah. Itu belum muslim, Belum muslim. tapi sudah zikir itu. Iya, ya gitu, ya subhanallah, la ilaha illallah gitu mas ya. Dari banyak versi itu mas ya. Nah dari situ saya terus petunjuk sholat. Dari sholat terus itu akhirnya masuk ke situ mas, ke alas purwa itu petunjuknya ke zikir Allah itu aja. Gitu mas. Akhirnya sampai jam 3. Tapi Bapak tanda tengah nggak Allah itu Tuhannya siapa gitu nggak anu ya? Ya gini Nggak mas. mikir gitu mas deh. Cuma gini mas, dulu, ya kita sering mas ya dulu diajak ritualan sama guru saya. Cuma saya masih belum anu mas. Belum lah gitu. Iya belum begitu paham. Cuma saya pahamnya gini, loh kok pembimbing spiritual saya itu menarik barang sesuatu mas ya, batu itu tulisan lafadznya Allah gitu. Nah dari situ saya penasaran gitu. Kok ada ya kayak itu jauh sebelum Kuming mas, itu kira-kira di bawah tahun 2015an mas. Nah, diajak sebelum booming batu. Iya jauh sebelum itu mas. Kok ada ya gini, apa sih sebenarnya? Tapi ya ini cuma sekilas saja mas, nggak begitu. Akhirnya mendalami lah. Iya dari situ akhirnya kita apa itu mulai sedikit-sedikit dikasih wiritan tertentu. Terus gimana? Ya udah tak ikutin aja kita anu. Kita lanjut ke asma Allah itu tadi Bapak. Itu terus akhirnya gimana Bapak? Nah dari asma Allah itu akhirnya kita anu mas ya, sudah selesai lebih kurang jam 3-an mas ya. Udah semua banyak yang tidur, akhirnya kita melihat sendiri, kita tidur sebentar aja mas. Kita kira lebih kurang tidak tahu 1 jam ada apa enggak, apa setengah jam itu. Kita subuh, kita bangun, teman-teman sholat, kita sholat, terus saya zikir lagi. Nah begitu menjelang hampir jam 5-an mas, subuh berarti? Iya jam 5 subuh, kita mengarah ke Gua Istana. Jadi jalan kaki mas, dari tempat pertemuan tempat tadi itu sebenarnya bukan tempat ritualan mas, itu cuma tempat duduk nyantai mas sebenarnya itu. Kayak gedung gitu, kayak aula gitu mas sebenarnya itu. Nah terus kita cari petunjuk ke arah ke Gua Istana itu mas. Jalannya ada kalau 500 meter hampir 1 kilo kalau tidak salah ya mas. Ada kok mas, lumayan jauh kok, lumayan capek juga kok saat itu perasaan gitu. Ada lebih kurang segitu. Kita ritualan, saya di sana kok ada di dalam Gua Istana itu. Kita pagi subuh sudah sana, habis subuh mas, kita masuk ke sana. Ternyata di sana juga sangat sakral sekali mas. Saya melihatnya loh, ini guanya subhanallah mas. Kok melihatnya itu ya gimana, kok bukan cuman sekedar wisata religi untuk spiritual aja, ini memang juga untuk sholat, untuk sembahyang, baik untuk orang Hindu mas ya, banyak masih sembahyang di situ, di dalam itu. Jadi sembahyang di situ, kita sempat meditasi di situ juga sebentar. Kalau dari saya melihatnya, oh ini memang peninggalan zaman dahulu, mungkin lebih kurang mas ya, lebih kurangnya kalau ada salah mau dimaafkan, mungkin ini kayak petilasannya para raja, untuk semedinya mungkin dari Pak Karno juga itu mas. Dari nama, mungkin dari segi namanya, kok namanya Gua Istana. Lah istana itu kan tempatnya para raja mas. Oh ya gitu. Nah dari situ mas, akhirnya setelah kita selesai ritualan tertentu di Gua Istana situ, ya akhirnya kita balik lagi mas, pulang ke lokasi yang pertama tadi. Kita nggak kemana-mana dulu karena kita sudah mendapatkan petunjuk dulu yang paling utama itu mas, asma Allah itu tadi. Nah terus setelah itu baru kita lagi saya masih balik ke
Bali dulu lagi mas orangnya gitu. Saya masih ke teman ke Rogo Jambi itu dan masih kembali lagi ke Bali. Masalahnya saya masih bekerja di Bali gitu. Nah dari situ akhirnya suatu saat saya pulang ke Jawa mas, pulang ke Jawa menanyakan lebih detailnya ke yang membimbing spiritual saya itu. Kenapa kok Dikasih zikir itu. Akhirnya dari situ mas ya, selang beberapa tahun lagi mas, kita ke situ lagi gitu mas. Tapi itu ceritanya itu dari Alas Puro ke Banyuwangi itu ceritanya sangat sakral sekali mas ya, dan sangat ngeri sekali kalau menurut saya. Itu pada saat Bopo mendapatkan mendapatkan petunjuk dengan zikir Allah itu, Joko Bopo itu punya pikiran masuk Islam gitu apa enggak? Belum mas, belum. Cuma saya sudah pernah dapat petunjuk sholat. Kalau gitu. sekarang Bopo agamanya apa? Ya Islam mas sekarang. Sekarang Muslim. Ya. Iya. Muslim mas sekarang. Berarti ini ceritanya Bopo mualaf gitu. Ya gitu. Jadi pemirsa ini sangat bagus sekali. Nanti untuk sesi selanjutnya saya penasaran dengan Bopo Samudro ini. Kita akan membahas soal perjalanan Bopo mendapatkan hidayah untuk mualaf. Ini sangat menarik sekali. Banyak konten-konten kreator itu membahas soal mualaf. Ini kebetulan saya sendiri baru tahu kalau Bopo ini mualaf gitu. Saya kira dulu memang asli Muslim, ternyata dia itu mualaf. Mualafnya mungkin udah berapa tahun Bopo? Belum lama sih mas. Kalau mengenal Muslim udah lama mas. Mungkin dari 2000-an lah mungkin aja. 2010-an mas. Itu cuma sampai sekedar sudah mulai seneng zikir gitu mas. Medzi zikir itu udah seneng aku mas itu. Cuma petunjuknya malah saya yang mulai sholat, saya petunjuknya malah dari Bali mas. Terus tunjuk ke Alas Puro tadi. Alas Puro itu dengan zikir Allah itu. Oh ya, baik Bopo, itu nanti masalah perjalanan Bopo masuk Islam kita bahas di sesi selanjutnya aja. Nanti ini dilanjutkan ini dulu Bopo itu gimana Bopo? Setelah itu? Ya nanti kita kupas lagi setelah itu mas ya. Karena waktunya sudah begitu larut. Teman-teman waktunya masih cukup atau kurang? Udah malam mas. Oh udah malam mungkin. Oke Bopo, sebelum kita tutup mungkin Bopo Samudro punya pesan-pesan buat Misteri Kejawen, teman-teman dari Misteri Kejawen itu pesannya apa untuk penutupan kali ini Bopo? Gimana mas ya? Saya kira gini mas ya, Allah itu sebenarnya kan cuma satu mas ya. Gitu. Nah, intinya bagaimana manusia itu meyakini kepercayaan itu dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi jangan cuma sekedar sebagai cuma mungkin taruhlah ada yang Islam KTP atau yang lainnya kan gitu mas ya, di dalam hati ya. Jangan biar kita lebih khusyuk lah istilahnya gitu mas. Kira gitu aja lah mas, kita juga masih belajar misalnya mas ya gitu. Itu. Baik teman-teman, cukup sekian perbincangan kita dengan Ki Bopo Samudro. Untuk sesi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang perjalanan Bopo Samudro menemukan hidayah Islam gitu. Nah sebelum kita akhiri video kita kali ini, jangan lupa teman-teman tetap like, komen, dan subscribe agar channel kita ini semakin berkembang dan tim kita semakin semangat untuk membuat video-video yang sangat bermanfaat buat teman-teman. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.